sholat, udah ada Bu Hajah Siti Halia, mau bahas Al-Quran, udah ada Bu Hajah Tuti, udah ada Bu Hasanah, mau bahas fikih haid, udah ada Bu Latifah, mau bahas rumah tangga pun masih baru 1,5 tahun, saya masih junior. Kebetulan istri saya tadi nggak bisa hadir, tadinya rencana mau datang, cuman karena ya doanya aja semoga bisa jadi generasi selanjutnya. Jadi pengajian majelis taklim UPH Al-Salam ini udah dari zaman Habib Usman, dari generasi pertama, generasi kedua, sampai sekarang berarti udah sampai generasi ketiga. Jadi insya Allah generasi 4 dan seterusnya, amin ya rabbal alamin. Jadi buat sekarang mungkin masih ngobrol-ngobrol dulu. Yang pertama saya pengen bahas itu tentang Situdurram. Situdurram ini kalangan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wafatnya di Seun tahun 1333 kemarin, atau enggak akhir tahun ini, haulnya yang ke-109. Situdurram ini termasuk maulid yang di Indonesia udah lama ada. Cuman karena banyaknya maulid di mana berada, terus banyaknya hajat, banyaknya kepentingan, makanya banyak ijtihad untuk menyingkat maulid. Tadinya maulidnya tebal, terus karena disingkat biar waktunya hemat, habis ini ada keperluan belanja, masak dan lain-lain, akhirnya disingkat. Saya nggak tahu nih apa dari WPWA-nya, apa dari Pak Zainalnya, jadinya disingkat. Jadi sebelumnya bakal saya bahas dulu maulid Situdurram. Pertama, sebelum baca Situdurram ini, Fatihah dulu. Fatihah ke Nabi, Fatihah ke pengarangnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Habis itu di sini ada 3 sholawat. Sholawat pertama, ya Rabbi sholli ala Muhammad malaha fil ufqi nurul kaukab, yang tadi dibaca. Itu biasanya sholawat ini dibaca ketika bulan Rabiul Awal, ketika bulan Maulid. Kalau bukan bulan Maulid, kalau selain bulan Rabiul Awal, yang dibaca ya Rabbi sholli ala Muhammad asyrafi badrin fil kauni asyraf, itu yang dibaca kalau bukan bulan Maulid, kalau selain bulan Rabiul Awal. Habis itu ada assalamualaikum, itu biasanya dibaca. Habis itu inna fatahna laka fatham mubina, tadi saya nggak sempat dengerin, keburu dipanggil. Habis itu mulai alhamdulillah qawiyyus sultanu, terus tajalal haqqu, terus amma ba'du wahina waqad ana, terus wamudu, terus wahina baroza. Itu sampai mahalul qiyam, itu termasuk yang wajib dibaca. Itu termasuk wajib dibaca karena itu poin-poinnya inti sari dari maulid itu ada di awal. Terus saya tadi karena datangnya sebelum maulid, datang mahalul qiyam. Nah, setelah mahalul qiyam itu wajib baca wahina baroza. Wahina baroza sallallahu alaihi wasallam min batni ummi baroza rafi'an tafahu ila sama. Ini wajib dibaca. Kenapa wajib dibaca? Ini kan maulid, buku kitab menerangkan tentang lahirnya Nabi. Nah, pasal wahina baroza sallallahu alaihi wasallam min batni ummi baroza rafi'an tafahu ila sama, ini merupakan ekspresi dari kelahiran Nabi. Baca maulid, tapi kisah kelahiran Nabinya, kisah ketika lahirnya Nabi lahirnya kapan, lahirnya di mana, Nabi itu lahirnya bulida maktunan maktulan maktu asyurah, udah dihitan, matanya ada celahnya, ketika itu sujud, itu semuanya dikisahinnya di pasal ini. Jadi baca maulid, tapi kisah maulidnya, kisah lahir Nabinya gak dibaca. Padahal inti dari maulidnya itu di bab ini. Jadi pasal yang awal sampai mahalul qiyam dan setelahnya wahina barozat itu wajib dibaca. Gak tahu apa pajanannya kasih tahu apa enggak. Kalau enggak nanti saya yang kasih tahu. Itu wajib. Nah, kalau mau disingkat boleh loncat
Dari situ langsung Qadita Sofa atau sebelumnya Qadita Sofa menerangkan tentang sifatnya Nabi. Habis itu baru doa walamanadoma boleh atau enggak, pokoknya yang bab awal Mahalul Qiyam Wahina Baroza, terus loncat ke Qadita Sofa fasal sebelum doa, terus doa itu nggak apa-apa. Terus di tengah-tengahnya diselingin qasidah nggak apa-apa. Tapi pasal-pasal itu wajib dibaca. Terus qasidahnya yang dibaca, kalau ibu-ibu tahu majlis-majlis yang lain itu banyak qasidah yang dibaca. Gak apa-apa qasidah, yang penting poinnya satu di situ memuji kepada Nabi. Terus dua munjiat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan kalau misalkan sholawatnya koplo kayak gitu kan nggak pas ya. Tapi ini kan cerita Nabi pasti harus berhubungan dengan Nabi ataupun munjiat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang itu soalnya banyak majlis, banyak sholawat, banyak musik, itu cuma menyentuh telinga, tapi nggak menyentuh hati. Kita itu pengen, khususnya PWA, amin, majlisnya itu nggak hanya menyentuh telinga, tapi menyentuh hati juga. Maksudnya menyentuh hati ini gimana sih? Ketika Mahalul Qiyam itu Nabi hadir, kita harusnya yang rindu dengan Nabi itu menitikkan air mata. Itu yang maksudnya majelis yang menyentuh hati. Sekarang itu udah jarang majelis yang menyentuh hati. Kebanyakan majelis itu cuma menyentuh telinga. Suaranya bagus, qasidahnya bagus, hadarnya bagus, hadir, rame, maulidnya jamaahnya sampai banyak. Tapi kalau maulid yang menyentuh hati jarang. Udah jarang, makanya insya Allah kedepannya PPH ini menjadi majelis yang menyentuh hati. Amin ya rabbal alamin. Terus maulid Nabi sekarang udah masuk ke Rabiul. Kemarin Rabiul Awal kita memperingati hari lahirnya Nabi. Nggak tahu PPH ngadain apa nggak Bu? Ngadain waktu Rabu pertama, waktu awal-awal. Kenapa sih kita ngadainnya maulid Nabi? Sedangkan Habib Usman itu yang diperingati haulnya, memperingati hari wafatnya, memperingati haulnya Habib Usman. Tapi nggak ada, pernah nggak dengar Bu memperingati hari wafatnya Nabi Muhammad yang ke 1400 sekian. Tapi kalau Habib Usman memperingati hari wafatnya Habib Usman yang ke sekian. Tapi kalau Nabi nggak ada memperingati wafatnya Nabi, yang ada memperingati hari lahirnya Nabi. Di situ dijelasin bahwasanya ada 2 poin. Satu, karena nggak mungkin ada orang yang sanggup hadir untuk memperingati hari wafatnya Nabi. Ketika Nabi wafat, semua pada sedih. Sampai para sahabat nggak percaya Nabi bakal mati. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar bilang makana Muhammadun illa rasulun. Bahwasanya Nabi itu ya manusia, pasti bakal mati. Saking nggak percaya Nabi itu wafat, sedih pokoknya, sedih. Sahabat bilang ketika Nabi wafat udah nggak azan lagi. Berapa tahun lama, sampai akhirnya keluar dari kota Madinah, sampai akhirnya didatangi Nabi. Didatangi Nabi, kenapa sahabat bilang nggak pernah mengunjungi saya lagi di kota Madinah? Habis itu langsung ketika bangun dari mimpinya langsung langsung pergi ke Madinah. Di Madinah ketemu Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, Sibtun Nabi. Sibtun kalau dalam bahasa Arab itu ada hafid, ada sibtun. Kalau hafid itu ibnin, cucu dari anak laki-laki. Tapi kalau sibtun itu cucu dari anak perempuan. Karena Hasan Husain anaknya Siti Fatimatul Zahra. Karena ketemu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang tadinya masih anak kecil, sekarang sudah jadi remaja. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain minta ke sahabat Bilal untuk adzan. Semua sahabat ditolak buat adzan. Tapi ketika Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang minta untuk adzan, sahabat Bilal gak berani buat nolak. Ini cucu Nabi, gak berani buat nolak. Akhirnya adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas adzan, kota Madinah langsung berhenti semua aktivitasnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya mendatangin suara itu dari mana? Sampai orang-orang itu pada teriak, Nabi Muhammad hidup lagi, Nabi Muhammad
hidup lagi, Asya Muhammad, Asya Muhammad. Kenapa? Soalnya suara ini cuma ada di zamannya Nabi. Ketika Nabi wafat, nggak pernah kedengaran lagi suara ini. Makanya orang sampai kira Nabi Muhammad hidup lagi. Pas asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, nggak sanggup sahabat Bilal nyebutin Muhammad. Kenapa? Karena sedih kehilangan Nabi Muhammad. Makanya nggak ada memperingati haulnya Nabi Muhammad. Buat orang yang cinta Nabi itu nggak bakal hadir, nggak kuat, bisa-bisa pingsan ketika acara, nggak kuat. Makanya Maulid memperingati hari lahirnya Nabi. Makanya memperingati hari Nabi itu harus dengan bahagia. Kenapa ya? Kita bersyukur bahwasanya Nabi itu lahir dan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi Muhammad ini asyraful anbiya wal mursalin, paling mulianya nabi dan rasul. Khatamul anbiya wal mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Karena paling mulia, paling spesial, pasti mukjizatnya juga paling spesial, paling istimewa. Apa bedanya mukjizatnya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya? Mukjizatnya nabi-nabi sebelumnya itu dengan wafatnya Nabi selesai juga mukjizatnya. Taurat, Injil, Zabur itu sudah selesai dengan wafatnya nabinya. Tapi Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad itu sudah wafat, tapi mukjizatnya masih ada sampai sekarang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Masih ada sampai sekarang. Apa mukjizatnya, Bu? Al-Quran. Mungkin WPWA sebelum-sebelumnya udah bahas Al-Quran kayak gimana, motivasi Al-Quran. Cuman yang saya bahas bukan itu. Di rumah ada Al-Quran? Ada. Dibaca tiap hari? Dibaca, insyaallah. Insyaallah dibaca tiap hari. Saya hukum man ta'allama Al-Quran ta'allamahu. Dulu saya belajar Quran di Cirebon. Pas belajar di Cirebon, saya ngafalin di Yaman 1,5 tahun. Saya pas belajar khairukum man ta'allama Al-Quran ta'allamahu, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Cuman baru dapat belajarnya aja. Terus saya ngajar di MTS, ngajarin Quran. Dulu saya perasaan baca Quran ya lancar-lancar aja, ada bahasana mungkin tahu. Pas saya ngajar di MTS, ya Allah, ternyata butuh kesabaran yang tinggi untuk ngajarin Al-Quran. Makanya di situ Nabi udah janji, khairukum, sebaik-baik kalian itu yang belajar dan mengajarkan. Berat ngajarin itu ya bahasana ya Bu ya. Apalagi bahasana udah bertahun-tahun. Dari dulu di TPQ lagi, pahalanya udah numpuk ini, saldo nih udah banyak, udah penuh. Nah, terus masalah Al-Quran. Sekarang itu orang tua itu, insya Allah nggak ada yang kayak gitu. Sekarang itu banyak orang tua yang lebih mentingin, yang lebih senang anaknya itu pintar dalam pelajaran umum. Pas bagi raport, Bapak Ibu, raport anak saya gimana, matematikanya gimana, bahasa Inggrisnya gimana. Anak dilesin bahasa Inggris mau 500.000, 1 juta keluar. Tapi untuk ngajarin Quran, SPP di TPQ berat. Padahal Quran yang dibaca nanti ketika orang tuanya wafat, yang bakal dibaca itu Al-Quran. Bacain Yasin, bacain ayat kursi, bukan pakai bahasa Inggris, bukan pakai rumus matematika. Ada yang wafatnya terus dipakai pakai speaking bahasa Inggris. Nggak ada kan? Pasti pakai Yasin. Terus gimana caranya anak bacain Yasin buat kita, anak bacain ayat kursi buat ayat kita. Tapi kalau nggak dibekali dengan Al-Quran, nggak diajarin dengan baca Quran, gimana caranya? Itu pertama Al-Quran. Terus sekarang itu banyak orang tua yang lebih senang anaknya tuh S1, S2, S3, doktor, profesor, tapi ilmu agamanya kurang. Sholatnya kalau sempat aja. Kalaupun udah sempat ya singkat aja, pantas 5 menit selesai. Salam, gak wirid, langsung bubar. Ada banyak kerjaan, banyak kuliahan, banyak proses. Orang tua sekarang lebih senang yang kayak gitu. Harusnya orang tua itu lebih senang yang bisa baca Quran, bisa sholat dengan benar, puasa, ilmu agama, dan berbakti kepada orang tua. Syekh Muhammad bin Al-Maliki dalam kitabnya
Adabul Islam fi nizami usrat mengatakan bahwasannya sebab di antara rusaknya keluarga itu di antaranya dengan hukukul walidain, dengan durhaka kepada orang tua. Kadang udah nyekolahin anaknya S1, S2, S3 tapi malah durhaka. Yang jadi pertanyaan itu bukan karena udah nyekolahin tapi udah pernah gak diajarin ilmu agama. Karena insya Allah kalau udah diajarin ilmu agama, walaupun gak S1 pun, insya Allah punya akhlak, insya Allah punya adab. Itu Abu Yasir Muhammad ikutin. Yang pertama itu dalam keluarga ini kok. Maaf ya Bu, saya nasihatin yang lebih senior. Abu Yasir Muhammad menjelaskan bahwasannya ada 4 perkara yang bisa bikin perpecahan rumah tangga. Yang pertama, hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Nabi bilang, birru aba'akum kama tabarrakum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka insya Allah anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kalau pengen anak kalian berbakti kepada kalian, maka kalian harus berbakti kepada orang tua. Di situ Syekh Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan bahwasannya hadis tersebut memberitahukan 4 kabar gembira. 1, umur panjang. Jadi orang berbakti itu insya Allah umurnya panjang. Terus 2, insya Allah diberikan rezeki anak soleh. Terus yang ketiga diberikan anak. Yang ketiga anaknya berbakti. Terus yang keempat mendapatkan ridha Allah. Nabi bilang ridha Allah fi ridha walidain, sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridha Allah ada di ridha orang tua. Durhakanya Allah, marahnya Allah ada di marahnya orang tua. Jadi kalau misalkan berbakti, kalau kita berbakti ke orang tua, maka insya Allah anak juga akan berbakti kepada kita. Amin ya Pak. Terus dikatakan juga bahwasanya Allah ini mengakhirkan segala macam balasan perbuatan dosa, kecuali semua amal, semua dosa azabnya nanti di akhirat, kecuali durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua ini azabnya gak di akhirat, tapi di dunia. Jadi bukan di nanti. Terus juga banyak tentang durhaka ini. Durhaka ini gak bakal mendapatkan pandangan Allah nanti di hari akhir. Orang yang durhaka ini gak bakal masuk surga. Banyak hadis yang menerangkan tentang berbakti kepada orang tua. Apalagi al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Pendidikan seorang itu yang paling utama bukan PG, bukan TK, bukan SD, tapi ibu. Ibu itu madrasah ula, sekolah yang pertama kali buat anak. Anak baik benar itu tergantung dari ibunya. Al-mar'ah umadul bilad. Idza sholahat sholahat kullu. Wa idza fasadat fasadat kullu. Jika perempuan yang baik, maka sebuah negara akan baik. Tapi jika seorang perempuan rusak, maka negara pun akan rusak. Presiden yang melahirin perempuan, ulama, profesor yang melahirin perempuan, maling yang melahirin perempuan. Jadi baik buruknya itu tergantung dari ibunya. Ibunya yang nentuin apakah bakal jadi baik atau bakal jadi buruk. Terus gimana kalau misalkan orang tuanya udah gak ada? Maka dengan cara menziarahinya, dengan cara menyambung silaturahmi. Tadinya orang tuanya punya teman, nah terus disambung tali silaturahmi. Satu tadi di antara sebab rusaknya keluarga itu durhaka kepada orang tua. Terus yang kedua memutus tali silaturahmi. Terus yang ketiga tolak ini tadinya udah yang namanya rumah tangga kan awal-awal ya harmonis, tapi ketika terjadi tolak udah rumah tangga itu bakal berantakan. Terus yang keempat itu zina. Zina ini termasuk sesuatu yang merusak, gak cuma merusak keluarga aja, tapi merusak negara. Kenapa?
Soalnya ada seseorang minta ke Nabi izin untuk berzina. Nabi, saya mau berzina. Nabi jawabnya apa? Nabi nggak bilang nggak boleh, tapi Nabi mengumpamakan. Kalau misalkan ibu kamu dizinahin, kamu mau apa enggak? Enggak. Kalau putri kamu dizinahin, kamu mau apa enggak? Enggak. Kalau saudara perempuan kamu, bibi kamu dizinahin, kamu mau apa enggak? Enggak. Begitu pula dengan orang lain. Mereka pun enggak mau keluarganya, saudaranya dizinahi sama orang lain. Terus zina ini panjang pokoknya. Zina ini termasuk sesuatu yang enggak bakal putus. Ketika orang zina, maka keluarganya bakal dibalas dizinahi lagi. Terus gak bakal mau dibilang yang balik. Terus zaman sekarang ini orang itu salah mengidolakan. Orang-orang itu terutama perempuan mengidolakan artis, mengidolakan K-pop, mengidolakan artis Korea. Kalau ngomongin drama Korea nih, udah hafal namanya. Padahal namanya susah dibaca, tapi hafal. Tapi perempuan zaman sekarang ini nggak tahu siapa sih idola seharusnya. Nabi SAW bersabda, "Kamulah minawijal kafir, walam takmul minanisa illa aba." Yang sempurna, perfect dari laki-laki itu banyak. Kenapa banyak? Karena Nabi pasti laki-laki, Rasul pasti laki-laki. Gak mungkin Nabi atau Rasul itu dari perempuan, itu gak mungkin. Walam yakun minan nisa illa abad. Dan gak ada perempuan yang sempurna selama ini. Dari zaman dulu sampai sekarang cuma 4. Imra'ah binti Muzahim, Asiyah binti Muzahim, istrinya Nabi Fir'aun, istrinya Raja Fir'aun. Terus Siti Maryam, Maryam binti Imran. Terus Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istrinya Nabi. Terus Siti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama Asiyah binti Muzahim, istrinya Raja Fir'aun. Di Al-Quran ada Daraballahu mathalan alladziina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhumaa minallahi syai'an wa qila udkhulan naara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan alladziina aamanu imra'ata Fir'aun. Allah menjadikan perumpamaan orang-orang yang beriman itu seperti istrinya Raja Fir'aun. Kan Raja Fir'aun masuk neraka, kok bisa istrinya beriman? Jadi dikatakan bahwasanya ketika tahu Asiyah binti Muzahim ini tentang Nabi Musa, hatinya udah enggak lagi kepada Raja Fir'aun lagi. Sampai Raja Fir'aun disiksa, pokoknya udah disiksa. Ketika Raja Fir'aun meninggalkannya dalam keadaan terikat, dikatakan bahwasanya Nabi itu pernah bilang, Siti Asiyah ini diikat oleh 4 besi, tangan sama kakinya diikat, disiksa. Dan ketika ditinggalkan oleh Fir'aun dan pasukannya, dia berdoa, wadaraballahu mathalal ladzina amanu wa Fir'aun idh qalat rabbi li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku sebuah rumah di surga. Setelah tahu, habis itu malaikat mendatangin, dikasih tahu bahwasanya Allah sudah menyiapkan kamu rumah di surga. Habis itu Raja Fir'aun mendatangin lagi, ngasih kesempatan buat Siti Asiyah buat kembali beribadah kepada Raja Fir'aun. Tapi karena sudah tahu bahwasanya Allah sudah menyiapkan rumah di surga, maka udah gak tertarik lagi dengan Raja Fir'aun. Akhirnya dihukum mati dan masuk surga. Wa najjini min Fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidz dzalimin. Itu Siti Asiyah. Terus yang kedua Siti Maryam. Lanjutannya, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Siti Maryam ini termasuk perempuan yang mulia.
Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Siti Maryam ini termasuk perempuan yang dijaga dari sebelum lahirnya sampai dia melahirkan Nabi Isa sampai seterusnya. Makanya doa ketika ada seorang bayi lahir ini diambil dari doanya Nabi Imran. Wa ini sama itu Maryam wa ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kalau dibikin doa Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk dilindungkan perempuan ini dan keturunannya dari minasyaitonir rajim, dari setan. Ini doa bisa digunakan untuk ketika bayi lahiran atau ketika ada yang nikahan. Karena Nabi membacain doa ini ketika Siti Fatimah menikah. Tadi terus yang selanjutnya ayat yang tadi selain menjelaskan tentang Asia istri Fir'aun, menjelaskan juga Siti Maryam binti Imran, sebelumnya nyontohin juga tadi istri-istri yang beriman padahal suaminya gak beriman. Sebelumnya nerangin juga Allah masalul ladina kafaru wa Nuh wa Lut. Allah menjadikan contoh istrinya Nabi Nuh sama istrinya Nabi Lut. Nabi Lut Nabi, tapi istrinya sama-sama enggak beriman. Dua-duanya enggak beriman. Dua-duanya berkhianat. Maka dua-duanya bakal masuk neraka. Wakil fulan naro ma'adakhir, masuk neraka bersama orang-orang yang masuk. Terus yang selanjutnya Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin, istri pertama Nabi usia 25, Siti Khadijah usia 40. Banyak orang yang bilang, orientalis, Kristen bilang bahwasanya Nabi Muhammad ini nafsunya besar, nikah dengan berapa istri? Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11. Ada yang bilang Nabi Muhammad ini hawa nafsunya besar, nikahnya sampai 9. Ini salah. Ini pendapat yang tidak bisa diterima. Kenapa? Seandainya Nabi itu nafsunya besar, pasti Nabi bakal nikah. Maksudnya punya istri lebih dari satu, berbarengan dengan Siti Khadijah. Tapi Nabi gak menikah kecuali Siti Khadijah telah wafat dan usia Nabi pun udah sampai 50 tahun. Usia pernikahannya 25 tahun. Kalau benar Nabi itu seorang yang hawa nafsu besar, pasti Nabi bakal poligami ketika Siti Khadijah masih hidup dan ketika masih muda. Nabi menikah selanjutnya kapan? Ketika Siti Khadijah udah wafat dan Nabi usianya udah 50 tahun. Jadi pendapat itu tak benar. Masih banyak alasan-alasan lain kenapa Nabi usianya banyak. Terus dalam Islam ini gak boleh laki-laki nikah lebih dari istri 4. Terus ngebahas bahwasannya nanti itu laki-laki itu di surga dapat bidadari. Tapi nggak ada ngebahas tentang ibu-ibu dapat bidadari. Pasti yang diomongin itu tentang bidadari. Kenapa yang diomongin itu bidadari? Jadi gini, dulu itu ketika zaman jahiliyah orang itu bebas nikah lebih dari 4, bebas nikah. Tapi ketika syahadat, ketika masuk Islam, maka wajib cuma memilih 4. Dan mereka diiming-imingi bahwasanya kita masuk Islam dan beriman masuk surga, maka di surga ada bidadari. Karena diiming-imingi itulah makanya laki-laki masuk Islam. Karena apa? Karena hawa nafsunya. Beda dengan perempuan. Perempuan gak perlu diiming-imingi nanti di surga dapat bidadari, dapat kayak gini, dapat kayak gitu. Gak usah. Perempuan insya Allah langsung beriman. Makanya gak ada iming-iming bidadari buat perempuan. Ada buat laki-laki karena ya laki-laki seperti itu. Terus yang terakhir perempuan yang sempurna. Tadi yang pertama Asyah binti Muzahim, istrinya Raja Fir'aun. Yang kedua Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam.
Terus yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri pertama Rasulullah SAW. Yang terakhir Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Nabi bilang Fatimah ini Fatimah bin Atum ini, bahwasanya itu merupakan bagian dari saya. Barang siapa yang bikin marah Fatimah maka bikin marah saya. Katanya Fatimah ini kedudukannya sangat mulia. Terus Fatimah Zahra Al-Batul mendapatkan gelar Al-Batul. Ada yang bilang karena gak pernah dekat dengan laki-laki. Ada juga yang pendapat mengatakan bahwasanya karena perempuan yang berbeda dengan perempuan sezamannya, baik itu dalam agama, baik itu dalam akhlak, baik dengan apapun, berbeda dengan zamannya. Makanya termasuk perempuan yang sempurna. Dan juga ada yang bilang bahwasanya nggak pernah gitu. Mungkin cukup sekian. Saya belum persiapan ini dadakan dari kemarin. Insya Allah pertemuan selanjutnya saya bawa kita. Insya Allah ada kajian lebih jelas. Saya akan ada jelasin kemana-mana. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.